Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reza Mutiara Sani, dari Diploma 4 Transportasi Darat Lanjutan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Keselamatan pada Lajur Khusus Sepeda di Ruas Jalan Sudirman Tamrin. Berdasarkan beberapa sumber yang didapatkan, berikut merupakan hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, hasil survei The Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP, penggunaan sepeda meningkat hingga 10 kali lipat atau meningkat 1000% dibandingkan Oktober tahun 2019. Yang kedua, rasa aman saat bersepeda masih sangat kurang karena lajur yang diberikan masih sedikit. Yang ketiga, kurangnya toleransi sesama pengguna jalan. Yang keempat, terdapat 29 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda yang menyebabkan 58% atau 17 pesepeda meninggal dunia. Dari latar belakang tersebut, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan. Permasalahan pertama yaitu peningkatan volume lalu lintas rata-rata pesepeda di DKI Jakarta yang mengalami peningkatan mencapai 1000% pada tahun 2020 dengan peningkatan lalu lintas per hari 211,70%. Yang kedua yaitu kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 yang melibatkan pesepeda meningkat menjadi 29 peristiwa dengan 58% atau 17 pesepeda meninggal dunia. Yang ketiga, fasilitas khusus sepeda yang disediakan oleh Pemprov DKI dirasa tidak aman dan nyaman oleh para penggunanya. Berikut merupakan rumusan masalah yang didapatkan. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan pesepeda kurang aman dan selamat saat bersepeda khusus di jalur khusus sepeda? Yang kedua, apakah fasilitas khusus sepeda yang tersedia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada? Dan yang ketiga, bagaimana upaya peningkatan keselamatan agar pesepeda semakin aman dan nyaman? Rumusan masalah tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya antara lain 1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pesepeda kurang aman dan selamat saat di jalan raya, khususnya di jalur khusus sepeda yang telah ada. Yang kedua, membandingkan fasilitas khusus sepeda yang ada sesuai dengan standar minimum yang harus dipenuhi dan memenuhi kebutuhan para pesepeda. Yang ketiga, sebagai upaya peningkatan keselamatan dalam penyediaan jalur khusus sepeda yang berkeselamatan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya membahas tentang keselamatan pesepeda terkait kesesuaian fasilitas lajur khusus sepeda dan kelengkapan alat keselamatan pada sepeda. Yang kedua, lokasi penelitian hanya dilakukan pada jalur khusus sepeda ruas Tamrin sampai ruas Sudirman Tamrin, tidak termasuk ruas jalan lainnya. Selanjutnya, keaslian penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini bukan merupakan hasil plagiarisme. Beberapa penelitian yang serupa yaitu analisis efektivitas lajur khusus sepeda pada kawasan perkotaan Pontianak pada tahun 2016 dengan metode yang dilakukan Bicycle Level of Service dilakukan di Pontianak. Yang kedua, evaluasi efektivitas penyediaan lajur sepeda pada jalan perkotaan pada tahun 2018 dengan metode uji peringkat bertanda Wilsocon bertempat di Bandung. Dari segi judul, tahun, dan tempat, ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Jadi penelitian ini asli oleh penulis sendiri.
Selanjutnya, berikut merupakan peta lajur sepeda yang ada di DKI Jakarta. Jalur khusus sepeda saat ini terdapat di 29 lokasi dengan panjang total 63 km. Namun, untuk penelitian difokuskan pada Jalan Sudirman Tamrin sepanjang 11,51 km. Berikut merupakan lajur khusus sepeda Sudirman Tamrin. Dan berikut beberapa foto lajur khusus sepeda yang ada di Sudirman Tamrin sepanjang 11,51 km. Saat ini masih berupa pop-up bike lane atau jalur sementara. Jalur sementara ini bisa bongkar pasang dan dibatasi dengan trafikon. Dari beberapa sumber yang didapatkan mengenai keselamatan pada lajur sepeda, dapat disimpulkan bahwa keselamatan pada lajur khusus sepeda adalah hal yang berkaitan dengan keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan ketika berada pada lajur khusus yang disediakan hanya untuk dilalui sepeda, bukan untuk kendaraan lainnya. Kriteria lajur sepeda ini dapat berupa lajur yang berbagi jalan dengan kendaraan bermotor. Jadi, jalur ini menyatu dengan lajur kendaraan bermotor dan dibatasi dengan trafikon, seperti pada gambar ini. Yang kedua, menggunakan bahu jalan. Bahu jalan yang ada digunakan untuk lajur sepeda, dibatasi dengan trafikon atau dicat dengan warna mencolok. Yang ketiga, lajur dan atau jalur khusus yang berada pada sepeda. Khusus pengguna sepeda diberikan lajur khusus yang sama dengan lajur kendaraan lainnya, tetapi dibatasi dengan marka khusus seperti ini. Dia memiliki jalur sendiri pada badan jalan. Yang keempat yaitu lajur atau jalur khusus yang terpisah dengan badan jalan. Jadi lajur ini di luar dari badan jalan. Selanjutnya faktor yang harus diperhatikan baik dari segi sarana maupun prasarana. Persyaratan keselamatan sarana meliputi spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning, dan pedal. Selanjutnya persyaratan keselamatan untuk prasarana atau jalurnya. 1. Menggunakan perkerasan aspal. 2. Berada di level yang sama dengan jalur kendaraan bermotor atau berada di trotoar dengan permukaan yang rata, rapat, dan tidak licin. Yang ketiga, terpisah baik dengan separator atau planter box. Yang keempat, lebar minimal 1,5 meter. Yang kelima, terdapat di kedua sisi jalan arteri sesuai arah arus lalu lintas kendaraan. Yang keenam, konsisten atau menerus. Yang ketujuh, steril dari rintangan atau kendaraan bermotor. 8. Dilengkapi penanda jalur sepeda seperti pewarnaan, stem, dan rambu. 9. Stem berbentuk sepeda berjarak 50 meter. 10. Rambu bergambar sepeda dan dilengkapi informasi digital yang mudah diakses. Bagan alir penelitian digunakan agar penelitian ini tetap on track. Penelitian dimulai dari perencanaan pelaksanaan survei untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada ataupun dari Pemprov. Data primer didapatkan dari survei lapangan dan atau pengamatan langsung. Selanjutnya, data yang diperoleh tersebut dilakukan pengolahan data dan selanjutnya dilakukan perankingan dan kesimpulan.
Metode pengumpulan dan pengolahan data dari data primer dan sekunder tersebut selanjutnya dicek kesesuaiannya dengan kondisi yang ada. Selanjutnya dibandingkan dengan persyaratan setiap indikator dari tiap jenisnya. Metode analisa dan pembahasan. Dari data-data yang telah didapatkan, kemudian diolah untuk menentukan faktor-faktor penyebab kurang aman dan faktor penyebab kurang selamat pesepeda saat berada pada jalur khusus. Metode yang digunakan yaitu metode uji peringkat. Tahapannya, dari data yang telah diolah, ditentukan prioritas masalahnya yang paling menonjol, kemudian dibandingkan dengan indikator atau standar minimum keselamatan pesepeda. Dari permasalahan tersebut nanti akan ditentukan solusi dan penyelesaian sesuai dengan prioritas untuk upaya peningkatan keselamatan dan penyediaan lajur sepeda yang berkeselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan.